kampus menyediakan asrama Pak untuk mereka? Selamat datang kembali di 12 Pixel bersama aku Rahmi. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Hasnur bersama orang dalamnya langsung nih teman-teman. Langsung saja kita sambut Pak Ahmad Nurfid dari tim marketing dan partnership di Politeknik Hasnur. Selamat datang Bapak, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Oke. Jadi untuk pendaftarannya ini dari bulan berapa hingga bulan berapa Pak? Oh, kalau pendaftaran kita sudah buka lebih dari 6 bulan kayaknya ya. Oh, iya. Mulai dari Oktober tahun kemarin 2024 sampai nanti Oktober 2025. Jadi masa penerimaannya itu 1 tahun. Dengan ada 3 gelombang lah di dalamnya. Iya. Gelombang 1, 2, dan 3. Oke. Kalau bulan sekarang udah masuk gelombang keberapa Pak? Ini kita di bulan Juni ya. Iya. Di bulan Juni ini masih masuk di gelombang kedua sampai di tanggal 29 Juni masih di gelombang kedua, yaitu ada potongan 15% lah buat yang mau mendaftar kuliah di Politeknik Hasnur. Oke. Terus kalau biaya pendaftarannya itu apakah ada Pak atau gratis? Untuk pendaftaran kuliah di Politeknik Hasnur itu sebenarnya gratis. Pendaftarannya ya untuk ngisi formulir dan segala macamnya. Tapi jika sudah melalui tahapan-tahapan seperti melengkapi berkas, sudah tes dan diumumkan lolos, nah baru ada biaya namanya daftar ulang. Nah, biaya daftar ulang itu menandakan kita nih mau nggak beneran jadi mahasiswa lah di Politeknik Hasnur. Itu biayanya 300.000. Oh, berarti Ya. kalau misalkan sudah Udah pasti lulus baru bayar. Oh, berarti Gitu. udah ini ya Pak, pendaftarannya itu gratis, tapi kalau misalkan registrasi ulang itu bayar ya? Iya, begitu, betul. Nah, jurusan apa aja nih Pak yang tersedia di Politeknik Hasnur? Jurusan kita terbagi di 2 segmen ya. Iya. Segmen yang pertama yaitu teknik, ya kita sebutnya kampus teknik, yaitu kampus 1 di Handil Bakti Baritokuala. Itu ada jurusannya D3 Teknik Otomotif, ada D3 Teknik Informatika, sama D3 Budidaya Tanaman Perkebunan. Nah, itu lokasinya ada di kampus 1 Handil Bakti Baritokuala. Sebenarnya ada tambahan 1 program studi baru namanya D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Nah, kalau yang kampus kita yang lainnya, kita sebut kampus 2 di Kota Banjarmasin Wetland Square, itu ada 3 program studi. Ada bisnis digital D4, ada manajemen pemasaran internasional, dan ada akuntansi bisnis digital. Jadi totalnya kita itu ada 7 pilihan program studi. Namun kalau misalkan lebih di generalkan lagi kan kita ada kelas eksekutif ya. Iya, kelas Jadi kalau misalkan ditambah dengan kelas eksekutif, kita itu totalnya ada 11 pilihan. Karena ada 4 program studi yang bisa diambil kelas eksekutif. Gitu. Untuk program studinya itu apa aja ya Pak? Yang kelas eksekutif kita ada di Teknik Informatika, Bisnis Digital, Manajemen Pemasaran Internasional, dan Akuntansi Bisnis Digital. Nah, 4 program studi ini yang bisa kuliahnya 1 bulan 1 kali aja, tatap mukanya, sisanya online. Oh, itu online-nya tiap hari Pak atau hari-hari tertentu aja? Online-nya enggak, online-nya kita hanya di hari Jumat dan Sabtu. Karena ini sistemnya LMS, sekali lagi tergantung dosennya ya, kapan mengupload tugas-tugasnya nanti di website. Tapi yang pasti tidak di hari Senin sampai Kamis, tapi kebanyakannya itu di hari Jumat dan Sabtu untuk materinya dibagikan atau kelas online ataupun pertemuan secara langsung. Oke. Itu Pak, untuk kelas eksekutif tadi apakah hanya tersedia 4 aja? Kalau misalkan ada tambahan lagi untuk kelasnya? Untuk saat ini kita masih di 4 pilihan program studi itu ya, karena agak susah kalau misalkan kayaknya ya, agak susah kalau kita berkebunnya malam atau online ya, bongkar mesin online, jadi kayak teknik otomotif, tanaman perkebunan, lagi satunya teknologi rekayasa multimedia, misalkan bikin konten, lebih enaknya itu prakteknya langsung. Iya,
gitu ya. Susah untuk kita yang awalnya pembelajaran itu 1 minggu tatap muka, kita fitkan jadi 1 hari atau online. Jadi memang beberapa program studi kita belum ada kelas eksekutifnya. Jadi sementara ini masih di 4 itu aja. Mungkin nanti kalau misalkan ada penambahan program studi baru, mungkin ya kalau ada, mungkin ada kelas eksekutifnya juga. Oke, Pak. Untuk jalur masuknya ini apa aja nih, Pak? Apakah ada juga untuk jalur prestasi? Oke. Jalur pendaftaran sama seperti umumnya kampus, kita punya jalur namanya mandiri, yaitu kita bayar sesuai ketentuan dan waktunya. Kalau misalkan katanya 3 juta nih, ya udah kita bayar. Apakah ketentuannya di awal, di akhir, atau bisa diangsur? Nanti itu kesepakatan dengan kampus, karena kita bisa bayar di awal, bisa juga diangsur, bisa juga misalkan bayarnya di akhir, kayak gitu. Nah itu jalur mandiri. Mungkin bedanya dengan kampus lain, kalau Politeknik Hastori lebih fleksibel ya. Lebih fleksibelnya itu ya tadi kita bisa dicicil. Misalkan maunya bayarnya 3 kali atau mau bayarnya itu setiap bulan, nggak mesti harus di awal. Karena sebagian kampus yang saya ketahui, kalau nggak lunas di awal nggak bisa kuliah kan, malah dianggap cuti jadinya. Nah kalau kita punya keleluasaan lah untuk membayar kuliahnya lebih fleksibel. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua ini yang unik, yaitu jalur berdikari. Nah berdikari ini kita bisa kuliah dulu, bayarnya nanti setelah lulus. Mirip ya Shopee Pay Later lah. Kalau kita suka jajan kan, belanja-belanja di Shopee. Nah kalau Shopee Pay Later kan kita belanja dulu bayar nanti. Kalau berdikari ini kita kuliah dulu sampai lulus. Setelah lulus baru bayar kuliahnya, bisa seperti itu. Namun sebenarnya program ini tidak hanya seperti itu aja. Kalau misalkan kita lagi punya rezeki atau ada uangnya, lagi ada uang nih, misalkan bulan ini 500.000 mau dibayarkan, ya silahkan dibayarkan. Nanti total biaya yang harus kita bayarkan setelah lulus kuliah itu akan berkurang lah, sesuai berapa kemampuan kita pada saat kuliah mau bayar gitu. Nah dan setelah lulus itu dikasih waktu tambahan 3 tahun. Jadi jadi kalau misalkan kita ngambilnya D3 kan 3 tahun ya. 3 tahun setelah lulus kuliah dikasih waktu tambahan 3 tahun untuk kita membayar biaya kuliahnya. Jadi kalau misalkan setelah lulus sudah kerja, bisa untuk dibayarkan atau dicicil lah biaya kuliahnya waktu semasa kuliah. Nah itu yang berdikari. Nah berdikari ini tanpa syarat sebenarnya, tidak seperti beasiswa yang harus ada macam-macam persyaratan. Kalau berdikari, asalkan memang mau, keinginan atau kemauan dari si mahasiswanya seperti itu, didukung dengan orang tua atau walinya, bisa ngambil jalur berdikari gitu. Nah itu yang jadi pembeda utama ya dari kita sebenarnya, adanya jalur berdikari. Sisanya kita juga ada jalur beasiswa. Beasiswa itu kita fokusnya tidak ke prestasi sebenarnya. Kita fokusnya membantu orang yang dalam tanda kutip kurang beruntung dalam perekonomian. Kita mendukung ke situ. Jadi walaupun misalkan nih prestasinya banyak banget, tapi ternyata orangnya berkecukupan atau kaya raya, kita masih belum banyak mengasih beasiswa. Palingan kalaupun dapat beasiswa, si anak tersebut mungkin dapat yang parsial. Tapi kalau full, kita belum support ke sana penuh. Nah, tapi fokus dari beasiswa kita adalah beasiswa unggulan namanya, yaitu beasiswa yang tujuannya itu pertama orang ini atau si mahasiswa atau keluarganya itu dalam perekonomian yang kurang baik lah, kurang beruntung. Iya, sama gitu ya. Nah, itu kemudian syarat berikutnya baru prestasi. Nah kan kadang ada yang prestasi duluan kan. Nah kalau kita keadaan ekonomi dulu baru prestasi. Setelah itu nanti selain 2 itu ya tentunya ada berkas-berkas yang akan kami minta. Ya tapi cuma 2 itu aja. Calon atau prioritas kita ekonominya kurang beruntung dan adanya prestasi. Nah itu untuk beasiswa. Nah beasiswa kita itu macam-macam, bervariasi. Ada yang memang full, betul-betul full dari awal sampai lulus gratis. Tapi ada juga yang sampai full plus uang saku. Ya. Tapi ada juga yang parsial. Jadi nggak semua dapat full itu sebenarnya. Nggak semua juga yang full plus uang saku. Nggak semua juga yang
full dibiayai, ada yang parsial. Kenapa? Karena pada saat daftar kuliah di Politeknik Hasnur itu kita punya kerjasama dengan perusahaan. Ada perusahaan yang kerjasamanya kayak gini. Untuk penjaringan mahasiswanya itu diserahkan kepada Politeknik Hasnur. Kemudian ada juga penjaringan beasiswanya itu ada di perusahaannya. Nah, kalau misalkan ada di perusahaannya, kita tinggal menerima, kita percayakan kepada perusahaannya. Tapi kalau misalkan seleksinya di Politeknik Hasnur, artinya kita yang menentukan nih, si anak ini cocoknya nanti dapat beasiswa dari mana. Nah, misalkan ada si A. Oh, ternyata si A ini cocoknya di perusahaan B, kita masukkan beasiswa. Nah, kenapa jadi berbeda-beda? Karena setiap perusahaan itu ngasihnya beda-beda. Ada yang ngasih full plus uang saku, ada yang ngasihnya setengah. Nah, jadi dari semua yang kita seleksi itu, kita ranking nanti, kita akan masukkan ke berbagai perusahaan. Kita tawarkan ke perusahaan yang mau memberikan beasiswa itu. Nanti mereka yang akan menyetujui lah. Oh, ini anak oke, untuk kita beasiswakan. Jadi prosesnya seperti itulah kurang lebihnya. Nah, bedanya dengan KIP, kita ada lagi satu namanya KIP kuliah. KIP kuliah ini dari pemerintah, tapi ada terbagi dari dua lagi ya. Biasanya KIP ini ada KIP, ada BBP kalau nggak salah. Ya, KIP kuliah itu yang plus uang saku, BBP itu yang cuman biaya pendidikan aja, nggak ada uang saku, gitu ya. Bedanya ya sama aja dari prestasi dan latar belakang ekonomi sekali lagi, tapi tambahannya mereka harus punya akun KIP. Gitu. Harus punya akunnya ya Pak? Harus punya akun KIP. Kalau nggak ada akun KIP nggak bisa pastinya daftar KIP, karena kan KIP dari pemerintah. Nah, itu 4 jalur pendaftaran kita. Oke. Tapi bedanya mandiri sama berdikari itu pembayarannya itu apakah sama Pak? Misalkan 4 juta juga, tapi bedanya itu cuma dicicil gitu untuk berdikari. Kalau misalkan ini saya belum nanya bagaimana kebijakan yang baru sekarang ya, tapi informasi terakhir yang saya dapatkan, kalau misalkan nggak bayar sama sekali, kita ya udah numpang badan aja, bayarnya nanti benar-benar 100% setelah lulus. Nah, itu ada biaya tambahan. Tapi biaya tambahannya pun nggak banyak, kayaknya kisaran 1 juta lah dari seluruh biaya pendidikan kuliah di Politeknik Hasnur. Tapi kalau misalkan kita ada bayar misalkan sebagian pada saat kuliah untuk nebus seragam kita misalkan, atau nebus jas alma mater, bahan praktek segala macam, nah kayaknya 1 juta itu nggak ada tambahan biaya jadinya. Itu seperti normal lah, sama seperti mandiri jumlah biayanya, tapi bisa dicicil berdikari. Ya, tapi ini belum benar-benar 100% ya informasinya ya. Kita nggak tahu bagaimana kebijakan yang sekarang ini, apakah ada perubahan atau tidak. Tapi sebelum-sebelumnya seperti itu. Oke Pak. Untuk beasiswa nih Pak, itu beasiswa apakah ada terbatas nih kalau tanya untuk mendapatkan beasiswa? Iya, tentunya beasiswa ini menjadi rebutan ya, karena kita sebenarnya kalau misalkan kita hitung presentasi di Politeknik Hasnur ini cukup mendominasi jumlah beasiswa yang ada, yang tersedia. Namun karena banyaknya peminat atau masyarakat sekitar yang mau kuliah di jalur beasiswa, jadinya rebutan. Sebagai contoh aja, ada satu perusahaan itu ngasih beasiswa cuma 2, gitu ya, cuma 2. Kemudian ada lagi perusahaan lain yang ngasih beasiswa 5, ada lagi yang lain ngasih 10, ada lagi yang lain sampai 26. Nah, upaya kampus adalah mencari atau menjaring perusahaan, membangun kerjasama sehingga mereka mau untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang daftar kuliah di Politeknik Hasnur. Jadi untuk kuota-kuota setiap tahunnya itu tidak pasti, karena harus kembali diulang program kerjasamanya atau diulang kembali penyesuaian biaya dengan ketersediaan anggaran setiap perusahaan. Setiap tahunnya itu berapa maunya atau sanggupnya atau bersedia membeasiswakan. Oke, jadi nggak tentu ya Pak? Iya, nggak tentu. Bisa jadi di tahun ini bisa di angka 50 totalnya dari seluruh perusahaan kita gabungkan yang bisa menjadi kuota beasiswa. Bisa jadi tahun depan nambah, gitu. Tapi harapannya kita kan terus bertambah ya. Apalagi ada peluang-peluang kerjasama yang bagus yang bisa kita kolaborasikan lah dengan berbagai macam perusahaan ataupun daerah.
Ya, tentunya siapapun misalkan dari Politeknik Hasnur mahasiswanya, calon mahasiswa yang mau daftar, kita akan usahakan mereka mendapatkan atau bisa lah kuliah di tempat kita di Politeknik Hasnur, entah jalur beasiswa ataupun misalkan beasiswanya nanti pada saat kuliah itu juga masih ada kesempatan seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan cara nih Pak, cara mendapatkan beasiswa dari unggulan itu gimana ya Pak? Kalau misalkan KIP kan itu harus udah punya akunnya nih Pak. Kalau misalkan kalau mau mendapatkan beasiswa unggulan itu gimana ya Pak? Untuk beasiswa unggulan sebenarnya rahasianya nggak ada. Rahasianya nggak ada. Tapi kita bisa melihat dari dua hal tadi. Kalau misalkan memang si anak tersebut sudah memiliki latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, nah itu dia sudah memenuhi syarat yang pertama. Tinggal melihat syarat yang kedua, apakah punya prestasi akademik atau tidak. Prestasi akademik dan non akademik. Kalau akademik berhubungan dengan nilai, kalau non akademik berhubungan dengan prestasi atau ekskulnya waktu sekolah. Nah, jika dua ini sudah ada, nah itu berpotensi untuk mendapatkan beasiswanya. Tapi kalau misalkan di antara dua ini aja udah nggak ada, nah itu jangan terlalu berharap lah. Kita akan tetap mencalonkan jika mahasiswa itu mendaftar, akan tetap kita calonkan. Tapi kalau misalkan pada saat kita ranking, itu pastinya akan kalah dengan misalkan ada orang yang lebih membutuhkan atau prestasinya lebih bagus kayak gitu. Sebagai contoh misalkan dia memiliki prestasi yang bagus banget, juara 1 nasional, misalkan juara 1 di kabupaten misalkan ya. Tapi ternyata kita lihat dari latar belakang ekonominya, kedua orang tuanya ada, kemudian punya pekerjaan yang cukup untuk setiap bulannya. Ternyata dia cuma 2 bersaudara dan adiknya pun misalkan masih kecil. Nah, dari situ kita bisa menilai keadaan ekonominya seperti apa. Bahkan kan pada saat kita daftar kuliah, pada saat ada mahasiswa mau daftar, kita akan mintakan untuk mengisi biodata diri. Nah, dalam biodata diri itu cukup lengkap informasi-informasi, bahkan sampai kami survei lah bahasanya melalui foto dan segala macam. Nah, rankingan mulai dari situ, pembobotan untuk penilaian beasiswa dari situ. Jadi jika misalkan beasiswa unggulan itu kuotanya 20, yang daftar cuma 15, ya udah ke 15-nya insya Allah bakal lolos. Tapi kalau misalkan beasiswa yang tersedia kuotanya 20, yang daftarnya 60, otomatis pasti ada yang kita singkirkan lah, atau yang tidak bisa dapat ya, Pak? Jadi 20 yang teratas yang sangat membutuhkan menurut kita hasil seleksi itu yang akan mendapatkan. Apalagi nanti di akhir itu juga ada wawancara. Di wawancara itu menggali lebih dalam tentang personal si anak, kemudian menggali juga dari data yang ditulis itu apakah valid, itu kita tanyakan kembali. Karena bisa jadi kan dia menuliskan sesuatu yang tidak sesuai faktanya lah. Nah, kita coba tanyakan kembali. Kalau jawabannya lancar aja, sesuai, berarti ini sudah sesuai dengan apa yang dia isi lah, dimiliki. Berarti ada tes wawancaranya juga ya Pak untuk pendaftaran? Ada. Kita sebenarnya kalau dari alur ya, pertama mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran itu terserah mau melengkapi berkas dulu atau langsung mau tes, itu pilihannya terserah. Karena kalau misalkan melengkapi berkas pun biasanya nunggu ijazah, ya kan? Jadi bisa aja nyicil sambil melaksanakan tes, gitu ya. Nah, setelah melaksanakan tes misalkan, nanti dari admin kita akan mengkoreksi dan akan mengumumkan jika sudah lolos tesnya atau tidak. Tapi lolos tes bukan berarti langsung jadi mahasiswa. Lolos tes masih menunggu dulu melengkapi berkas, kemudian seleksi berkasnya, seleksi wawancara, sampai nanti di akhir itu berkas-berkas itu akan kami kumpulkan, sudah kami rankingkan, kami serahkan misalkan ke perusahaan, baru perusahaan itu mengiyakan atau tidak. Jadi cukup panjang perjalanannya. Oke. Untuk wawancara tadi Pak di tanggal berapa nih nantinya kira-kira? Untuk tanggal belum kita tentukan, tapi kita laksanakan pastinya itu di bulan Agustus. Berarti sekitar 2 bulanan lagi ya Pak? Ya, kalau sekarang Juni, Juli, Agustus sekitar 2 bulanan lagi. Nah, itu wawancaranya nanti bersama kemahasiswaan dan bersama dosen kaprodinya masing-masing sesuai yang dia pilih. Misalkan dia pilihnya teknik otomotif, nanti wawancaranya bersama dosen teknik otomotif dan kemahasiswaan.
Kalau misalkan si anak itu daftarnya beasiswa terkhusus ya, misalkan beasiswanya beasiswa perusahaan A, nanti dari perusahaan A itu yang akan mewawancara. Nah ini di tahun ini ada permintaan seperti itu, tahun sebelumnya belum pernah. Ya, di tahun ini peraturan baru ya Pak? Ya baru, dari mereka bilang buat yang daftar beasiswa di kita sendiri yang akan wawancara. Oke. Gitu. Nah, untuk biaya kuliah itu per semesternya berapa Pak untuk mandiri? Sekarang ini kita biayanya per semester 3.250.000 untuk diploma 3. Tapi diploma 3 yang teknik informatika naik dikit 4 juta. Ya, jadi berbeda. Kalau misalkan D3 yang teknik informatik bisnis budidaya tanaman perkebunan, teknik otomotif itu 3.250.000 per semester. Tapi kalau teknik informatika 4 juta. Okay. Begitupun diploma 4 atau D4 yang lainnya. 3 juta juga ya Pak? 4 juta. 4 juta. 4 juta. Iya. Nah, itu yang per semester. Kalau uang masuknya yang D3 itu teknik otomotif, budidaya tanaman perkebunan 3.500.000. Kalau yang teknik informatika 4 juta. Apa 5 juta ya? 5 juta deh kayaknya. Saya agak lupa. 5 juta. Terus bisnis digital, manajemen pemasaran internasional, akuntansi sama teknologi rekayasa multimedia itu kayaknya di angka 4 juta juga. Uang pangkalnya ya. 4 juta apa 5 juta? Kayaknya 5 deh. Saya agak lupa angkanya. Nah, itu untuk pembayarannya itu kapan-kapan aja Pak? Misalkan kalau uang pangkal itu bisa diangsur selama 1 tahun untuk jalur mandiri. Bisa diangsur selama 1 tahun. Dan kalaupun misalkan mau diangsurnya sampai sebelum wisuda, sebenarnya bisa, tinggal kita konsultasikan aja ke tim finance pada saat daftar ulang. Itu biasanya di awal semester, pada saat masih mahasiswa baru. Nah, itu pembayaran uang pangkal. Begitupun pembayaran SPP. SPP pun di awal semester. Nanti kebijakan setiap orang kan berbeda-beda tergantung kita negosiasinya seperti apa. Jadi itu kemudahan yang ditawarkan Politeknik Hasnur, kita bisa menyesuaikan lah dengan keadaan ekonomi mahasiswa. Jadi kalau misalkan mahasiswanya mau di awal semester itu langsung lunas, ya udah itu lebih bagus. Udah tenang nanti sampai akhir semester. Tapi kalau misalkan mau diangsur 3 kali, di awal, di tengah, di akhir juga boleh. Atau diangsur 2 kali, di awal dan akhir juga boleh. Atau diangsur malahan setiap bulan boleh. Tinggal sampaikan aja keadaannya seperti apa kepada tim keuangan, nanti tim keuangan akan menyesuaikan. Begitu. Oke. Jadi nih Pak, kalau misalkan ada nih teman yang memang udah 2 tahun sampai 3 tahun udah lulus SMA terus baru daftar kuliah, itu apakah bisa gitu atau ada batasan usia untuk menjadi mahasiswa baru? Batasan usia kalau tidak salah ada ya, tapi ini aturan di kita. Itu di usia 24 tahun. Ya, jadi selama si orang itu belum sampai 24 tahun dia masih bisa kuliah di Politeknik Hasnur. Tapi kalau udah di 24 tahun apakah tidak bisa lagi? Jawabannya masih bisa, tapi ambil kelas eksekutif. Oh iya. Gitu. Jadi usia 25 lah kita sebut ya, 25 itu harus ngambil yang eksekutif. Kita sarankan ke sana. Kalau misalkan di bawah itu masih bisa ngambil yang lain. Jadi walaupun istilahnya gap year ya, gap year 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih bisa. Bahkan untuk yang beasiswa dan KIP itu masih bisa ngambil atau daftar kuliah di Politeknik Hasnur jalur beasiswa dan KIP. Tapi lulusan 2 tahun terakhir. Oh iya. Kalau misalkan udah 3 tahun berarti nggak bisa ambil. Udah nggak bisa lagi, aturan dari pemerintah dan beasiswa kita seperti itu. 1 tahun sampai 2 tahun. Oke. Jadi Pak, tadi tuh kan disuruh melengkapi berkas-berkas ya Pak. Mungkin berkas-berkas apa aja nih yang dibutuhkan oleh kampus? Berkasnya berkas umum sebenarnya ya. Kalau misalkan dari pendaftaran sebenarnya kita tentunya perlu data yang ada di dalam formulir saja sebenarnya sudah cukup. Tapi kenapa diminta-minta berkas seperti ijazah, kemudian rapot, ini saya sebutkan ya, ijazah, SKHU, rapot, akta kelahiran, kemudian KTP, ada surat rekomendasi,
Kalau misalkan beasiswa itu ada lagi namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu, sertifikat prestasi dan lain-lainnya misalkan ya. Nah, kenapa kami butuhkan ini? Karena di dalam perjalanan nanti pada saat kuliah itu ada data-data yang memang kita perlukan untuk melaporkan ke website kami lah untuk urusan kampus, yang mana kita tidak perlu lagi minta ke mahasiswa. Jadi misalkan kayak ada nomornya itu ada di kartu keluarga, nomornya itu ada di KTP. Kemudian kenapa akta lahir dan KTP kami minta untuk menyamakan nama misalkan, supaya nanti pada saat si mahasiswa lulus ijazahnya nggak salah nama. Iya. Nah, jadi ada beberapa berkas persyaratan itu yang sifatnya berkas data pribadi ya, itu kami perlukan untuk kebutuhan seperti itu. Tapi kalau kayak raport, SKU itu nunggu dulu. ya, itu bisa nanti, dan itu keperluannya untuk kita seleksi berkas, melihat nilainya dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain untuk ini gimana nih saingannya untuk bisa kita terima lewat beasiswa. Oh ya, karena Gitu. beasiswa membutuhkan itu juga ya Pak, apa prestasi juga. Iya, betul. Oke. Nah, di Politeknik Hastur ini ada D3 sama D4 kan Pak? Itu apa bedanya Pak? Pertama, kalau misalkan kita secara jangka waktu pembelajaran, tentunya D3 lebih singkat, 1 tahun. D3 itu 3 tahun, D4 kan 4 tahun. Nah, perbedaannya D3 sama D4 itu ada di sistem pembelajaran dalam hal ininya ya, prodinya ya. Jadi kalau misalkan D3 itu banyak ke praktek-praktekan tentunya ya, karena kita vokasi tentunya kita ada prakteknya. Nah, tapi kalau misalkan di D4 mereka ini ada lebih 1 tahun untuk penganalisisan. Jadi selain praktek, mereka ada sisi universitasnya juga, yaitu banyak mempelajari juga soal analisis, istilahnya itu mempelajari sesuatu teori-teoriannya. Nah, perbedaannya sebenarnya setipis itu aja. Sisanya sebenarnya ya jangka waktu pembelajaran, mungkin kebutuhan dari program studi tersebut untuk bisa meluluskan mahasiswanya dengan gelar tertentu, gitu ya. Sebagai contoh, di SMK itu ada namanya jurusan pertambangan. Di SMK kita kan sekolah SMK tentunya 3 tahun ya. Nah, tapi kalau jurusan pertambangan tuh 4 tahun. Kenapa jadi 4 tahun di SMK jurusan pertambangan? Karena mereka perlu waktu 4 tahun untuk meluluskan kompetensi tersebut. Nah, kalau kenapa D3 teknik otomotif, kenapa enggak D4 teknik otomotif? Karena 3 tahun udah cukup untuk si mahasiswa mempelajari atau memiliki kompetensi itu. Kalau sampai D4 ada lagi berarti levelnya. D4 teknik otomotif ada tambahan kualifikasi yang dimiliki oleh si mahasiswanya lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk peluang kerjanya ya Pak, peluang kerjanya kan di Politeknik Hastur ini bersama Yayasan Hastur Center juga banyak perusahaan-perusahaan nih Pak. Nah, itu peluang kerjanya gimana Pak? Kayak misalkan kayak teknik otomotif gitu, peluang kerjanya sebagai apa aja? Setiap program studi yang ada di Politeknik Hastur ini sebenarnya cukup terencana ya. Walaupun saya hadir di kampus ini baru, tapi mendengarkan dari penjelasan para senior di kampus, sebagai contoh 3 program studi yang ada di kampus 1 itu teknik otomotif, teknik informatika, dan budidaya tanaman perkebunan. Ini adalah program studi yang memang dibutuhkan oleh industri, khususnya Hasno Group. Gitu. Jadi program studi ini dilahirkan karena kebutuhan memang dari perusahaan Hasno Group, awalnya seperti itu. Apalagi kan niat founder kita adalah lulusan dari Politeknik Hastur mengisi kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan Hasno Group. Nah, sehingga peluang kerja yang ada di 3 program studi ini sebenarnya cukup luas, apalagi didukung oleh program-program kerjasama Politeknik Hastur dengan perusahaan-perusahaan entitas Hasno Group dan perusahaan lainnya. Jadi prospek kerjanya setelah lulus itu bisa langsung kerja, atau dalam jangka waktu 6 bulan itu langsung dapat kerja cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain, karena relasi kampus dan perusahaan itu cukup erat. Nah, tapi apakah semuanya bisa diterima langsung kerja? Jawabannya tidak. Karena apa? Di situ ada persaingan. Dunia kerja kan seperti itu. Yang daftar nanti dari perusahaan itu memang mereka akan
menawarkan ke kita, membuka kesempatan ke kita, bahkan datang ke kampus membuka langsung rekrutmen, tapi tetap mereka punya standar atau kualitas. Jika kita sebagai personalnya tidak memenuhi kualitas itu, kita akan tersingkir lah. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk sharing-sharingnya mengenai penerimaan mahasiswa baru. Jadi untuk teman-teman yang ingin daftar di Politeknik Hasnur, segera ya Pak, karena pendaftarannya di akhir sampai bulan Oktober. Jadi masih ada waktu untuk mendaftar. Dan untuk beasiswa itu kotanya terbatas. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube 12 Pixel. Nantikan kembali lagi kami di episode selanjutnya. Oke, dadah.